Hai Maker, ketemu lagi. Kali ini saya akan bercerita tentang Alocasia zebrina. Nih, ini Alocasia di sini harganya murah loh. Saya dulu beli cuma 500.000, udah segede gini. Ini usia setengah tahun pertumbuhannya terhenti karena musim dingin. Kalau musim dingin itu di dalam rumah dia pertumbuhannya terhenti. Jadi dia cuman bertahan hidup aja. Sempet dia mengeluarkan daun awal musim semi. Daunnya kecil sekali. Udah gitu daunnya kecil-kecil. Kalau itu mungkin mereka udah gak tahan pengen berkembang, tapi tidak didukung oleh cuaca, jadi kecil sekali. Nah sekarang dia berdaun baru tuh, bagus sekali ya, gede, 2 daunnya. Aduh senang sekali. Saya sengaja simpan di luar karena dia bisa menikmati suhu yang alami ya di luar. Bisa dapat kelembaban, angin, terus hujan, air juga bisa tiap hari kalau di luar, jadi pertumbuhannya cepat. Jadi ya begitulah kalau merawat tanaman tropis di Belanda atau di 4 musim kayak ada winternya gitu. Itu sangat-sangat susah. Mereka tuh banyak yang tidak bisa bertahan di musim dingin. Selain aduh masih flu nih. Selain pencahayaannya yang kurang kan cuma sebentar tuh, kalau winter ada mataharinya juga mereka kedinginan. Kasihan lah. Biasanya orang-orang yang fanatik dan sangat-sangat tergila-gila dengan tanaman tropis, mereka kasih cahaya lampu, kasih cahaya lagi. Tapi ya kalau tanaman tropis yang ini nih, lidah mertua nih, ini wah itu sih super tahan banting ya. Dia mau dikasih dingin, mau nggak dikasih air berbulan-bulan, hidup loh. Dan fungsinya tuh sangat banyak. Karena dia termasuk tanaman jenis kaktus ya. Kalau kaktus itu kan dia mengeluarkan zat racunnya di siang hari, dan kebalikannya sama tanaman biasa. Mengeluarkan oksigen bagusnya di malam hari. Jadi sangat tepat untuk disimpan di kamar nih. Atau di ruangan. Op. Ngomong di Belanda kan op, kalau itu bilang atau itu. Nih, kembali ke Alocasia zebrina ini. Ini saya waktu beli dia sangat bagus sekali. Sekarang ini sebenarnya udah tertua. Kemarin daun tertuanya udah dibuang banyak, ada 5. Saya sih udah kalau makin banyak daun sebenarnya bagus, tapi kan ini medianya kecil nih. Kalau medianya kecil, semakin banyak daun, mereka semakin banyak beban untuk membagi makanan. Dikasih sih makanan tiap minggu, cuman kan akar juga perlu. Nah, perlu perkembangan tanamannya itu cukup gitu. Nah, jadi saya buangin. Ini juga nanti kalau masuk rumah nih dibuangin untuk meringankan beban tanahnya. Atau saya buang sekarang aja ya, biar dia ini yang tunas daun yang baru bisa mendapat asupan gizi yang cukup. Ya nanti saya akan potong yang ini nih. Yang ini udah nggak bagus juga sih, udah sobek-sobek daunnya gitu. Cuman dia belum menguning. Biasanya kalau yang udah benar-benar harus dibuang tuh udah menguning gitu. Jadi ya begitu kalau Alocasia zebrina. Kemarin banyak punya Alocasia, ada Alocasia yang hitam itu, sente hitam, beli mahal 12 euro, kecil, cuman 2 daun 3 daun gitu ya. Tapi belinya di toko butik. Kalau ini kan di khusus toko bunga, jadi dia harganya nggak mahal. Kalau di butik kan tokonya di tengah kota gitu. Beli terus mati. Terus Alocasia yang besar itu, yang apa tuh, yang gede-gede itu juga mati. Alocasia ada berapa ya yang beli pada mati di musim dingin? 1, 2, 4, 5 macam mati ya.
Jadi saya merasa bersalah, jadi beli-beli begini, terus akhirnya mereka tidak bisa bertahan. Saya merasa bersalah sekali gitu, karena saya nggak kasih juga ekstra pencahayaannya, nggak ada. Dia butuh cahaya lebih kalau di musim dingin, cuman ini kuat karena disimpannya deket jendela. Jendelanya kan kecil, jadi apa namanya, nggak semuanya bisa nongkrong deket jendela ya. Yang bisa bertahan di deket jendela itu yang bisa dia tetap hidup. Yang lain-lainnya kayak jenis kadaka, juga jenis pakis, beli banyak dari yang antik-antik yang nggak ada di Indonesia. Udah tiap ada yang baru beli, tiap ada yang baru. Itu sih udah matinya nggak tahu berapa macem. Begitu. Jadi ya itu, ini tunas daun baru Alocasia zebrina, sangat indah dan kokoh. Batangnya besar sekali, daunnya juga sangat kokoh. Pokoknya ini mudah-mudahan bisa bertahan selamanya di rumah ini, tidak menyerah oleh cuaca dingin dan kurangnya matahari. Begitu loh maker, para pecinta bunga dan tanaman. Saya berbagi kebahagiaan dan memberikan info harga di sini. Kalau harga Alocasia zebrina di sini tidak mahal, karena di sini ya, Belanda itu tempat budidaya berbagai agrikultural terbaik. Orang-orang dari sana, dari Jerman, dari Amerika juga suka pesennya dari Belanda. Jadi saya sebenarnya senang banget kalau pergi ke toko-toko bunga itu ya. Tapi tahun ini kurang bagus, mungkin nggak tahu kenapa. Terakhir saya kemarin ke toko bunga, kurang bagus bunga-bunganya, karena cuaca dinginnya kelamaan kali. Padahal mereka menggunakan kas kan ya, tapi tetap pengaruh. Saya lihat kemarin juga kurang bagus. Tapi nggak tahu deh, mungkin belum keluar, belum datang dari pengirimnya. Karena kan toko bunga juga dia kalau di sini toko bunga bukan petaninya yang langsung jual situ, bukan, tapi dia buka toko, dikirim lagi dari pabrik-pabrik bunga, perusahaan-perusahaan yang membudidayakannya. Karena di sini nanam Alocasia zebrina aja atau Alocasia yang kecil-kecil itu sampai berapa hektar gitu, menjejer. Makanya harganya di sini bisa murah. Karena sekalinya nanam itu mereka berhektar-hektar, sampai kayak lihat tulip gitu kan. Nah kayak gitu. Semua jenis tumbuhan di sini begitu. Pangsanya besar. Jadi dia nggak produksinya kecil-kecilan, enggak. Mereka tuh sekaligus besar. Jadi nggak ada tuh harga-harga yang bisa mengagetkan dunia. Ya mungkin yang super eksklusif ada sih, tapi kebanyakan begitu. Kicu, ibu-ibu, emak-emak, info saya tentang pertumbuhan Alocasia zebrina di rumah. Dia berdaun 2, senang sekali. Sampai ketemu lagi info tanaman saya selanjutnya. Dah.